Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maiza Juliardo dari BP 17230026 jurusan akuntansi. Saya akan mereview sebuah artikel dengan tema pemanfaatan teknologi informasi dan peran dosen dalam pembelajaran akuntansi pada pelestarian nilai karakter dan prestasi akademik mahasiswa generasi Z. Mahasiswa sebagai masyarakat terpelajar mengemban amanah sebagai generasi penerus bangsa. Mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk meneruskan dan menggantikan generasi sebelumnya untuk melakukan perubahan bangsa menjadi lebih baik dan maju. Tanggung jawab akan dapat diemban oleh mahasiswa ketika mahasiswa selalu mempraktikkan berpikir kritis di kampus. Kemampuan berpikir kritis akan dibutuhkan ketika mahasiswa berada di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mahasiswa diharapkan mampu merealisasikan teori-teori yang dipelajarinya di kampus terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Generasi dari segi perilaku dan ciri kepribadian generasi Z memiliki perbedaan dengan generasi sebelumnya. Perbedaannya ada pada aspek kemahiran dalam teknologi, aspek sosial, dan multitasking. Deal 2015 dan dalam Fitriani 2003 menyatakan bahwa majalah Forbes melakukan survei terhadap generasi Z di Amerika Utara dan Selatan, di Afrika, di Eropa, di Asia, dan di Timur Tengah, dan dinyatakan kepada 49.000 anak. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa generasi Z adalah generasi global pertama yang sesungguhnya. Ponsel cerdas dan media sosial tidak dilihat sebagai perangkat dan platform, melainkan sebagai cara hidup bagi generasi Z. Informasi dan teknologi merupakan hal-hal yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sebab mereka dilahirkan di mana akses informasi khususnya internet telah menjadi budaya global sehingga mempengaruhi nilai pandangan dan tujuan hidup mereka. Fitriani 2003. Generasi Z akan dengan mudah menggabungkan dan memproses ulang informasi yang telah diperoleh menjadi berbagai cerita. Generasi Z banyak yang memanfaatkan media sosial untuk berbagai cerita dan informasi, seperti vlogging, YouTube yang sedang menjadi tren saat ini. Bentuk kreativitas lainnya adalah menjalankan bisnis online. Kemampuan yang tinggi dalam mengakses dan mengelola informasi diharapkan mampu mendukung mengembangkan potensi diri secara maksimal baik bagi segi akademik maupun bakat dan minat. Karakter berperan penting dalam kehidupan mahasiswa tidak hanya di kampus tetapi juga di dunia kerja nantinya. Pembekalan peserta didik tidak hanya pandai tetapi juga akhlak dan akhlak yang baik. Hasil penelitian Muhaimin dalam John 2015-483 menyatakan bahwa pendidikan Indonesia gagal membentuk karakter manusia. Penting bagi perguruan tinggi untuk tidak hanya memperhatikan kebutuhan potensi akademik mahasiswanya tetapi juga menumbuhkan karakter sehingga lulusannya menjadi siap secara akademis dan berkarakter. Menjawab permasalahan tersebut, Universitas Negeri Semarang atau UNES sebagai institusi pendidikan bertekad kembali siswanya dengan nilai karakter konservasi. Wibowo 2013 menjelaskan secara rinci pendidikan karakter di perguruan tinggi memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik, yaitu upaya membentuk dan mengembangkan bahasa Indonesia orang dan warga negara yang berpikir, berhati, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Kedua, pembinaan dan penguatan, yaitu upaya peningkatan karakter manusia dan warga negara Indonesia yang negatif dan penguatan peran keluarga, satuan pendidikan di perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut serta dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi manusia atau warga negara menuju bangsa yang berkarakter maju, mandiri, dan sejahtera. Yang ketiga, sebagai alat penyaring, yaitu upaya memilah nilai-nilai bangsa dan menyaring nilai-nilai positif budaya bangsa lain untuk menjadi manusia yang utuh dan berkarakter bangsa Indonesia. Melalui proses penapisan karakter ini diharapkan siswa menjadi bagian dari bangsa yang berakhlak mulia. Karakter dibentuk melalui proses, bukan sesuatu yang instan
Proses tersebut tidak lepas dari pengaruh variabel lain. Ciri-ciri generasi Z yang pemikirannya cenderung instan dan sangat dipengaruhi oleh informasi dari media sosial yang mengalir sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi apabila dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang ada. Namun sebaliknya, pembangunan tersebut tidak dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik justru akan berdampak negatif terhadap perkembangan sumber daya manusia yang ada. Penyebaran informasi secara masif melalui internet, terutama informasi yang bersumber dari konten negatif dapat merusak karakter generasi Z. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Utami 2012 bahwa terdapat pengaruh negatif penggunaan teknologi telepon seluler terhadap masyarakat. Moral dan karakter siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Rejo, Madrasah Ibtidaiyah Bondowoso 1 dan Madrasah Ibtidaiyah Bondowoso 2, Marteyudan dan Magelang. Kasusnya itu tidak hanya dampak positifnya, dampak negatif dari kemahiran dalam pemanfaatan teknologi informasi juga dituai oleh generasi Z. Dampak negatifnya adalah kurang berkomunikasi secara verbal, cenderung egosentris dan individualistik, cenderung instan, tidak sabar dan tidak menghargai prosesnya. Kebiasaan hanya dengan satu klik menyebabkan mereka lupa prosesnya. Komputer, laptop, dan ponsel selalu ada di benak mereka. Internet merupakan salah satu bagian dari teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan jaringan informasi berkembang pesat dan dapat dikatakan sebagai jaringan informasi terbesar di dunia saat ini. Berbagai sistem perkembangan untuk memfasilitasi setiap akses informasi. Widya Astuti dan Yulianto 2017. Generasi Z juga disebut I generation saat ini sedang kuliah. Generasi Z akan dipanen pada 2030. Pada tahun tersebut diprediksi McKinsey, pemilik kantor konsultan terbaik di dunia, Indonesia akan menempati posisi ke-7 ekonomi dunia, mengalahkan Jerman dan Inggris. Prediksi tersebut akan menjadi kenyataan ketika remaja generasi Z memiliki karakter yang baik, dedikasi, komitmen yang tinggi untuk membangun fakta di lapangan menunjukkan bahwa karakter generasi penerus tidak bisa dibanggakan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2016 terjadi peningkatan 400% kasus kenakalan remaja di Indonesia. Kompas.com 29 Desember 2016. Kondisi seperti itu tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan sebagai penghasil manusia yang berkarakter. Objek atau sampel 185 mahasiswa pendidikan akuntansi tahun 2015. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. Hasil pengujian secara langsung menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan peran dosen dalam pembelajaran akuntansi terhadap nilai karakter, konservasi, dan akademik. Kata kunci kinerja akademik kontra pengabdian nilai karakter, peran dosen, pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kinerja akademik siswa generasi Z. Hasil penelitian pertama, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh tidak langsung terhadap prestasi akademik siswa melalui nilai karakter konservasi sebagai variabel intervening. Yang kedua, pemanfaatan teknologi berpengaruh langsung positif terhadap prestasi akademik. Hal ini dikarenakan nilai C lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap karakteristik mahasiswa angkatan Z. Yang keempat, adanya pengaruh peran dosen dalam pembelajaran akuntansi terhadap kinerja akademik mahasiswa. Artinya, peran dosen yang baik akan meningkatkan prestasi akademik mahasiswa angkatan Z. Dalam pembelajaran yang kelima, dalam pembelajaran akuntansi berpengaruh terhadap pembentukan karakter konservasi mahasiswa angkatan Z. Yang keenam, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter konservasi berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa angkatan Z. Yang ketujuh, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja akademik melalui konservasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang positif dan saringan diri yang kuat juga akan mampu memperkuat karakteristik seorang.
Karakter siswa yang baik juga dapat meningkatkan prestasi akademik. Yang ke-8, peran dosen dalam pembelajaran mempengaruhi kinerja akademik melalui nilai karakter konservasi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya simpulkan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.